Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Gimana kabarnya? Baik. Baik, hari ini kita akan belajar tentang penyimpangan sosial. Jadi mohon diperhatikan bentar, Ibu akan menjelaskan beberapa materi tentang penyimpangan sosial ya. Mohon disimak sebentar. Siap, Bu. Baik, materi kita pada hari ini yaitu tentang penyimpangan sosial. Di sini ada gambar orang kelahi, ada yang merokok, ada yang tawuran, dan lain sebagainya. Ini merupakan contoh-contoh penyimpangan sosial yang kita bahas pada hari ini. Di sini ada pengertian penyimpangan sosial, yaitu penyimpangan adalah konsep masalah sosial yang berkaitan dengan pelanggaran norma yang artinya sesuatu ini dianggap sebagai masalah sosial karena menyangkut hubungan manusia dengan nilai-nilai dan merupakan gangguan terhadap tujuan kehidupan masyarakatnya. Jadi pengertian penyimpangan sosial artinya adalah pelanggaran norma ataupun aturan yang berlaku di dalam masyarakat ataupun di mana dia berada yang dilakukan oleh individu dan kelompok. Jadi itu pengertian dari penyimpangan sosial. Jadi kita akan lanjut ke jenis-jenis penyimpangan sosial. Ya, Bu. Nah, di sini ada dua jenis penyimpangan sosial. Yang pertama berdasarkan sifatnya dan berdasarkan pelakunya. Di sini ada penyimpangan berdasarkan sifatnya ada dua juga, yaitu penyimpangan yang bersifat positif dan penyimpangan yang bersifat negatif. Jadi pengertian penyimpangan yang bersifat positif artinya penyimpangan yang memiliki dampak positif terhadap masyarakatnya dan bisa diterima oleh masyarakatnya, tetapi diartikan sebagai penyimpangan yang bersifat positif. Contohnya saja di sini ada gambarnya. Ya, yang di atas ini yaitu contoh penyimpangan yang bersifat positif ya. Di sini kita bisa lihat gambar ibu-ibu yang menjadi tukang ojek. Di sini mengapa dikatakan penyimpangan yang bersifat positif? Karena dia ini membantu keluarganya, mungkin suaminya lagi sakit ataupun karena hal lainnya. Jadi mengapa dikatakan penyimpangan positif? Karena dan sebenarnya untuk mencari kebutuhan keluarganya adalah suaminya. Di sini dia rela untuk membantu suaminya dalam bekerja. Nah, jadi ini termasuk penyimpangan positif karena memiliki dampak positif, yaitu bisa memberikan dan membantu keuangan keluarganya. Nah, jadi kita akan kembali ke penyimpangan yang bersifat negatif. Nah, jadi pengertian dari penyimpangan yang bersifat negatif artinya ada seseorang ataupun kelompok yang melakukan penyimpangan ataupun melakukan pelanggaran terhadap norma-norma ataupun aturan yang berlaku. Di sini Ibu akan berikan contohnya juga. Nah, ini contoh penyimpangan yang bersifat negatif, yaitu gambar yang kedua ini ya, di mana ada siswa-siswi yang merokok di dalam sekolah. Jadi ini termasuk salah satu contoh penyimpangan yang bersifat negatif karena mereka ini telah melanggar norma-norma ataupun aturan yang berlaku di sekolahnya. Selanjutnya kita akan membahas jenis penyimpangan yang kedua, yaitu berdasarkan pelakunya. Di sini juga ada dua, ada penyimpangan individual dan penyimpangan kelompok. Jadi penyimpangan secara individual yaitu artinya penyimpangan yang dilakukan oleh seorang diri ataupun seseorang saja. Pada ini Ibu juga akan memberikan contoh penyimpangan yang individual. Ya, yang di atas ini merupakan salah satu contoh penyimpangan secara individual, di mana di sini ada siswa-siswi yang terlambat masuk sekolah. Ini merupakan contoh penyimpangan yang bersifat individual. Kemudian kita akan membahas tentang penyimpangan sosial secara berkelompok. Jadi penyimpangan sosial secara berkelompok artinya penyimpangan yang dilakukan oleh sekelompok orang ataupun banyak orang dan dilakukan secara bersama-sama. Di sini pun Ibu akan memberikan contoh gambar dari penyimpangan yang bersifat berkelompok. Nah, jadi ini gambar yang kedua merupakan penyimpangan berkelompok ya. Di sini mereka ada geng motor dan mereka ini dikatakan penyimpangan berkelompok karena mereka banyak orang dan meresahkan masyarakat. Jadi mereka ini sangat mengganggu masyarakat sekitar dan mengganggu pengendara yang lainnya. Jadi ini termasuk penyimpangan sosial. Kemudian kita akan membahas tentang faktor-faktor penyebab perilaku menyimpang. Sebelum kita masuk ke faktor-faktor penyebab penyimpangan sosial, ada yang ditanyakan tentang jenis-jenis penyimpangan sosial dan pengertian penyimpangan sosial? Tidak ada, Bu. Jadi Ibu lanjut lagi ya ke faktor-faktor penyebab penyimpangan sosial. Ya, Ibu. Jadi di sini ada faktor-faktor penyebab perilaku menyimpang juga ada dua. Yang pertama yaitu faktor subjektif ataupun faktor internal. Jadi faktor yang berasal dari dalam diri remaja itu sendiri. Dan faktor penyebab internal ini berupa gangguan berpikir dan inteligensia pada diri remaja.
gangguan emosional ataupun perasaan dan keimanan religiusitas yang kurang kuat. Jadi faktor internal ataupun faktor subjektif pertama yaitu faktor yang merupakan yang ataupun berasal dari dalam diri kita sendiri. Dan Ibu juga akan memberikan contoh gambar tentang faktor penyimpangan sosial yang bersifat subjektif ataupun internal. Nah, ini merupakan contoh faktor subjektif ataupun faktor dari dalam diri sendiri. Jadi orang ini mungkin dia tidak memiliki uang dan dia malas bekerja sehingga dia memilih untuk mencuri, sehingga akhirnya dia ketahuan oleh polisi sehingga dia ditangkap. Ini mungkin faktor-faktor yang dari dalam diri sendiri. Mungkin masih banyak contoh lainnya lagi seperti mungkin mencontek karena dia tidak belajar jadi dia ingin mencontek temannya lagi, seperti itu ya. Jadi yang selanjutnya kita akan membahas tentang faktor objektif atau faktor eksternal. Jadi faktor objektif atau faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri remaja tersebut. Perilaku menyimpang remaja yang disebabkan oleh faktor eksternal yaitu faktor keluarga yang tidak harmonis ataupun broken home. Ini merupakan salah satu contoh penyimpangan yang berasal dari luar remaja. Ini bisa berasal dari lingkungannya ataupun dari luar ya. Jadi dia kurang kasih sayang dari orang tuanya karena orang tuanya tadi mungkin bercerai ataupun ada masalah lain, jadi dia memilih untuk meminum minuman keras karena mungkin dia depresi. Dia memilih minuman keras ini karena untuk menghilangkan rasa kecewanya, rasa depresi dan stresnya. Dari faktor-faktor penyimpangan sosial yang pertama ada objektif dan ada subjektif. Ada yang ingin membantu Ibu untuk memberikan contoh lainnya? Saya, Bu. Ya, silakan. Saya ingin memberikan contoh yang faktor di luar. Menurut saya mungkin contoh faktor luar itu adalah pergaulan bebas, Bu, sehingga dia mungkin pergaulannya terlalu luas menyebabkan dia melakukan penyimpangan sosial seperti menggunakan narkoba dan melakukan seks bebas. Jadi itu merupakan juga salah satu contoh dari luar ataupun dari lingkungan teman sebayanya ataupun sebagainya. Jadi karena pada masa remaja ini masih banyak remaja ingin mencari jati dirinya ataupun ingin coba-coba. Jadi mudah sekali terjerumus oleh perkataan orang lain ataupun di lingkungannya. Jadi seperti tadi ingin coba-coba misalnya narkoba, ingin coba-coba merasakan narkoba ataupun bebas lainnya. Terima kasih atas jawabannya. Ya, Bu. Ada yang ingin memberikan contoh lainnya? Tidak ada, Bu. Baik, kita akan lanjut ke peran lembaga dalam masyarakat. Di sini ada 4 peran lembaga dan fungsi kelembagaan di masyarakat. Yang pertama ada lembaga sosial, lembaga ekonomi, politik, dan budaya. Jadi Bu akan jelaskan pengertian lembaga sosial yang pertama ini, yaitu lembaga sosial yang dimaksud adalah lembaga kepolisian. Lembaga sosial ini berfungsi mengawasi dan mengontrol setiap tindakan masyarakat agar selalu sesuai dengan dan norma yang berlaku. Di sini kita akan melihat contoh dari lembaga sosial. Ini ada peran dan fungsi kelembagaan sosial yang telah kita jelaskan tadi pengertiannya. Jadi di sini ada polisi yang mengawasi dan mengontrol tindakan masyarakatnya. Jadi di sini polisi sedang mengontrol dan mengawasi para siswa ini yang belum cukup umur sudah mengendarai motor ke sekolah. Jadi polisi ini memeriksa kelengkapan dan menanyakan mengapa dia belum mencapai 2 tahun ataupun dewasa sudah mengendarai motor sendiri tanpa bimbingan dari orang tuanya. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang lembaga ekonomi. Jadi lembaga ekonomi merupakan lembaga yang berperan penting dalam aktivitas yang ada di bidang perekonomian. Fungsi lembaga ini yaitu menjaga kebutuhan pokok untuk kelangsungan di masyarakat agar terpenuhi. Selain itu menentukan harga barang yang akan dijual, contohnya Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan dan sebagainya. Jadi di sini kita akan melihat contoh dari peran lembaga ekonomi. Di sinilah bisa kita lihat ada Kementerian Pertanian yang memeriksa ataupun mengontrol dan melakukan operasi pasar di pasar tempat dia berada. Bapak ini melihat bagaimana cara pelaku pasar menentukan harga kepada konsumennya. Jadi mereka ini mengontrol agar para pedagang-pedagang tidak menaikkan harga seenaknya saja. Jadi
Lembaga budaya adalah lembaga sosial yang berperan untuk menjaga dan melestarikan budaya yang ada dan memperkenalkan kepada generasi berikutnya agar budaya yang ada tidak dilupakan oleh masyarakat setempat, terutama untuk para remaja yang masih memiliki jiwa ingin tahu sehingga mereka tidak melupakan budaya yang mereka miliki. Contoh yang diberikan adalah Sanggar yang Sintang, yaitu Sanggar Seni Tari Buku Mutik, dan lainnya juga ada Lembaga Budaya Betawi, Festival Seni Budaya Anak Indonesia, Yayasan Lembaga Budaya Nusantara, dan Sanggar tadi. Di sini ada memberikan contoh yaitu tentang anak-anak yang sedang berlatih menari. Di sini ada pelatihnya, yaitu dia memberikan pelatihan kepada anak-anak agar mereka tidak melupakan budaya yang ada, sehingga mereka bisa mengenal dan mengetahui apa-apa saja adat dan budaya yang mereka miliki selama ini. Jadi di sini ada lembaga politik, yaitu adalah lembaga sosial yang berperan penting dalam menunjang keberlangsungan proses pembentukan sebagian kekuasaan sebagai wujud pengadaan keputusan, dan fungsinya mengatur proses kegiatan politik, mewujudkan ketertiban di dalam negeri maupun di luar, dan mengupayakan kesejahteraan masyarakat yang tentu saja MPR, DPR, MA, dan sebagainya. Di sini kita bisa melihat gambar, yaitu peran politik di sini yaitu anggota DPRD melakukan peningkatan mendukung pendidikan. Dimana kita ketahui bahwa sekarang masih ada virus COVID-19 ataupun pandemi yang melanda seluruh di dunia. Jadi para anggota DPR ini memberikan bantuan kepada masyarakatnya dan memperhatikan masyarakatnya agar mereka terlindungi. Sampai di peran kelembagaan dan fungsi kelembagaan sosial yang ditanyakan sebelumnya. Tidak ada, Bu. Jadi kita akan lanjutkan materi kita, yaitu tentang strateginya. Ini ada strategi untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan fungsi dan peran kelembagaan sosial, budaya, ekonomi, politik di lingkungan masyarakat sekitar. Di sini gua akan memberikan contoh masalah yang pernah terjadi di lingkungan kita. Contohnya saja kemarin pernah booming tentang kasus Ferdian Paleka yang memberikan bantuan sampah kepada masyarakat yang sedang kesulitan. Jadi masalah ini kita bisa lihat bahwa yang dilakukan oleh Ferdian Paleka merupakan pelanggaran norma-norma yang berlaku, karena dia di tengah corona ini dia malah memberikan prank-prank yang tidak bermanfaat, malah merugikan orang lain, bahkan menghinakan orang lain. Jadi dalam situasi ini mereka memberikan kasus tersebut kepada pihak polisi untuk menangani kasus tersebut. Jadi seperti yang materi yang kita bahas pada hari ini itu strategi dan peran kelembagaan sosial di masyarakat. Yang pertama, kita harus mengetahui apa sih permasalahan yang terjadi. Jadi kita harus mendalami dan mengetahui secara jelas apa permasalahan yang terjadi. Kemudian kita harus memberikan kesempatan untuk dia berbicara mengapa dia melakukan hal tersebut ataupun alasan mengapa dia melakukan tindakan tersebut. Setelah kita melakukan rapat umum tadi, jadi kita akan memberikan solusi kepada perkara ataupun tindakan ataupun permasalahan terjadi tadi. Jadi dengan melakukan memberikan solusinya dengan musyawarah. Jadi seperti kasus Ferdian Paleka tadi, yaitu jalan keluarnya adalah pihak polisi akan menangani atau mendalami kasus tersebut, kemudian akan memberikan pasal-pasal yang berkaitan dengan perbuatan Paleka tersebut, sehingga Ferdian Paleka akan diberikan sanksi atas perbuatan yang telah dilakukannya tadi. Sampai di strateginya ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada, Bu. Jadi karena bel telah berbunyi dan waktu kita juga sudah habis, jadi Ibu cukupkan materi kita sampai pada hari ini. Ibu ucapkan selamat siang dan terima kasih atas partisipasinya. Siang, Bu.